Tentukan pilihanmu, gunakan suaramu. Mari kita bersama sukseskan pilkada. Pilkada telah tiba. Mari kita Hai teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Jimmy Riberu dalam Ngopi bareng KPU Kabupaten Ngada. Ngobrol pintar seputar pemilihan kepala daerah tahun 2024. Tema kita pada hari ini adalah tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Atau yang lebih kita kenal dengan istilah pilkada tahun 2024. Narasumber yang akan kita ajak ngopi pada hari ini adalah seseorang yang sangat familiar di kalangan penyelenggara pemilu. Beliau adalah sosok yang smart dan energik, berasal dari Pantai Utara Kabupaten Ngada. Penasaran siapa dia? Jangan kemana-mana. Ikuti terus podcast KPU Kabupaten Ngada. tentukan pilihanmu, gunakan suaramu. Mari kita bersama sukseskan pilkada. Teman pemilih, terima kasih masih bersama kami. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, sekarang hadir bersama saya narasumber kita Bapak Saiful Amri MP Sila, anggota KPU Kabupaten Ngada yang membidangi divisi Sosdikli, Parmas dan SDM. Selamat sore Pak, apa kabar? Selamat sore Bapak Jim. Alhamdulillah kabar sehat. Gimana kabarnya Bung Jim? Baik, puji Tuhan, selalu dalam penyertaan Tuhan. Jadi kita baik-baik saja nih ya Pak. Iya Bung Jim, betul sekali. Baik Pak. Sore ini kita akan membahas tema podcast kita hari ini adalah tahapan dan jadwal pilkada tahun 2024. Berkaitan dengan itu, bagaimana atau sejauh mana persiapan KPU Kabupaten Ngada dalam menghadapi pilkada yang akan datang ini? Baik teman pemilih, Bung Jim, mendasari peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota tahun 2024, ada dua tahapan besar, yakni tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Dalam tahapan persiapan, KPU sudah menyiapkan anggaran. Nah, anggaran untuk pilkada Ngada itu sendiri sebesar 28.196.513.000 rupiah. Dan tahapan persiapan lainnya yang KPU Kabupaten Ngada laksanakan, yakni tahapan pembentukan PPK dan PPS. Dan PPK dan PPS saat ini baru saja dilantik kemarin di tanggal, untuk PPK di tanggal 16 Mei 2024 dan PPS dilantik pada tanggal 26 Mei tahun 2024. Dan tahapan persiapan lainnya yakni tahapan pemutahiran data pemilih, dan itu akan direncanakan dalam bulan Juni ini kita akan melakukan pemutahiran data pemilih. Dan yang berikut adalah tahapan penyelenggaraan. Dan tahapan penyelenggaraan diawali dengan pengumuman pendaftaran calon. Dan untuk pengumuman pendaftaran calon itu akan jatuh pada tanggal 24 sampai tanggal 26 Agustus 2024. Dan untuk pendaftaran calon itu sendiri pada tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024. Dan untuk penetapan calon itu sendiri jatuh pada tanggal 22 September tahun 2024. Dan untuk pelaksanaan kampanye itu jatuh pada tanggal 23 September sampai dengan tanggal 23 November. Dan untuk kampanye itu sendiri KPU akan menyiapkan debat. Dan debat KPU akan menyiapkan ada 2 kali debat untuk adu gagasan, adu ide, adu visi misi antar pasangan calon itu sendiri. Dan tahapan yang paling penting adalah tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Dan itu jatuh pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Sehingga sejauh ini KPU Kabupaten Ngada sudah sangat siap
untuk menjalankan tahapan Pilkada Ngada tahun 2024, Bung Jim. Baik, Pak. Untuk PPK sendiri, PPK itu apa ya? Dan jumlahnya itu berapa orang? Untuk PPK adalah panitia pemilihan kecamatan yang berada di kecamatan. Ini adalah badan ad hoc yang untuk membantu kerja-kerja KPU di tingkat kecamatan berkaitan dengan persiapan pelaksanaan pilkada dan tahapan penyelenggaraan pilkada. Dan PPK berjumlah satu kecamatan itu berjumlah 5 orang dan total PPK yang ada di Kabupaten Ngada berjumlah 60 orang dan PPS itu sendiri berjumlah satu desa berjumlah 3 orang. Dan kita jumlahnya dari 206 desa, total keseluruhan PPS ada 618 orang, Bung Jim. Berarti di bawah PPK itu ada PPS. Iya, ada PPS, panitia pemungutan suara. Untuk sekarang saat ini, KPU Kabupaten Ngada sedang melakukan tahapan apa ya? Mendasari keputusan 638 tentang perubahan keputusan KPU nomor 476 tentang pedoman teknis pembentukan badan ad hoc, saat ini dan beberapa hari lagi KPU Kabupaten Ngada dan PPS tentunya akan melakukan rekrut Pantarli. Dan Pantarli itu secara jadwal akan dimulai pada pengumuman pendaftaran dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024 dan pengumuman dan penelitian administrasi itu dimulai tanggal 14 sampai dengan 20 Juni 2024. Dan pengumuman hasil seleksi calon Pantarli tanggal 21 sampai tanggal 23 Juni 2024 dan penetapan calon Pantarli jatuh pada tanggal 23 Juni 2024 dan pelantikan Pantarli itu sendiri di tanggal 24 Juni 2024, Bung Jim. Baik, mungkin supaya teman pemilih mungkin lebih tahu tentang Pantarli ini. Sebenarnya apa sih Pantarli ini? Baik, Bung Jim. Untuk Pantarli adalah petugas pemutakhiran data pemilih. Ini tugasnya, Pantarli ini datangi dari rumah ke rumah untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Sehingga Pantarli ini adalah garda terdepan untuk bagaimana data pemilih kita menjadi komprehensif, akurat, dan mutakhir, Bung Jim. Untuk jumlahnya sendiri, apakah dia tiap Pantarli itu ditempatkan setiap desa atau seperti apa tuh, Pak? Untuk Pantarli dan Pantarli yang akan direkrut untuk di Kabupaten Ngada sejumlah 476 Pantarli dan Pantarli berjumlah 1 orang untuk 1 TPS, Bung Jim. Kalau dalam hal 1 TPS pemilihnya lebih dari 400, maka KPU Kabupaten dan PPS akan mengangkat Pantarli 2 orang atau lebih dari 1 tentunya, Bung Jim. Seperti itu. Oke. Untuk jumlah TPS sendiri di Kabupaten Ngada ini, itu dipersiapkan berapa banyak TPS? Berdasarkan hasil pemetaan, TPS yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Ngada itu berjumlah 329 TPS, Bung Jim. Sedangkan Pantarli berjumlah 476 Pantarli, Bung Jim. 1 TPS itu pemilihnya berapa ya, Pak? Kalau pemilu kemarin itu 1 TPS, jumlah pemilih 1 TPS jumlahnya 300 pemilih, Bung Jim. Kalau untuk pilkada itu maksimal dalam 1 TPS jumlahnya 600 pemilih, Bung Jim. Wah, menarik sekali. Berarti teman pemilih harus antusias nih menjadi Pantarli. Kemudian ada syarat-syarat khususkah untuk menjadi Pantarli sendiri? Pantarli sendiri persyaratannya sama seperti PPK dan PPS, tentunya menjadi warga negara Indonesia, berusia paling rendah 17 tahun, lalu berdomisili di wilayah kerja dan mampu secara jasmani dan rohani, dan berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, dan tidak menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun terakhir, Bung Jim. Proses pendaftaran Pantarli itu sendiri itu terjadi di desa, terjadi di PPS. Sehingga prosesnya itu akan terjadi di desa kita masing-masing. Sehingga setelah Pantarli itu dilantik tanggal 24 Juni juga Pantarli langsung melakukan coklit atau pencocokan dan penelitian untuk data pemilih itu sendiri. Dan untuk kelengkapan persyaratan calon Pantarli itu disampaikan kepada PPS tentunya bahwa Pantarli bisa mengumpulkan 2 rangkap
persyaratannya, satu rangkap untuk PPS dan satu rangkap untuk arsip. Dan satu rangkap yang ada di PPS itu dipindai atau difoto lalu dikirim ke KPU Kabupaten untuk diunggah di aplikasi Siakba. Begitu Bung Jim. Baik, untuk agar teman pemilih tahu dan calon Pantarli kita juga tahu kerja-kerjanya itu, kira-kira apa saja syarat menjadi pemilih gitu? Oh ya, jadi untuk syarat menjadi pemilih tentunya warga negara Indonesia berusia paling rendah 17 tahun atau sudah pernah kawin dan tidak dicabut hak pilihnya dan bukan menjadi anggota TNI maupun Polri, Bung Jim. Baik, baik teman pemilih, sebentar lagi Pantarli akan dibuka ya pendaftarannya. Iya, betul sekali. Ya, Bung Jim. buruan daftar karena ini mulia nih. Iya, betul, Ya. betul sekali. Pantarli menjadi perintis. Ya, memang Pantarli ini adalah garda terdepan untuk kualitas data pemilih kita. Jadi kami harap warga negara Indonesia, masyarakat Ngada, teman pemilih yang ada di Ngada, yang punya kualifikasi, mari berpartisipasi untuk daftar menjadi Pantarli, sehingga menjadi saksi, menjadi garda terdepan untuk data pemilih di tahun 2024 ini, Bung Jim. Ya, selain tugas mulia, honornya juga lumayan ya Pak. Wah, lumayan Ya. Bung Jim, lumayan, betul Bung Jim. Baik Pak, terakhir kata-kata terbaik untuk hari ini Pak. Baik teman pemilih, ayo teman pemilih gunakan hak pilih Anda pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota untuk Ngada yang lebih baik. One man, one vote, one value for our nation. Demikian Bung Jim. Baik, terima kasih Pak Saiful. Teman pemilih, carilah pemilih yang cerdas demi terwujudnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT dan bupati dan wakil bupati Ngada tahun 2024 yang berkualitas. Terima kasih Pak Saiful sudah meluangkan waktunya untuk hadir di ngopi bareng KPU Ngada kali ini. Terima kasih Bung Jim. Selamat sore Bung Jim. Sampai jumpa kembali Pak. Sukses selalu.